Aksi heroik sejumlah personil TNI AU Lanut Sultan Iskandar Muda saat berjibaku menyelamatkan nyawa 4 orang warga Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar Aceh yang tercebur ke dalam sungai viral di media sosial. Insiden itu terjadi pada Rabu kemarin selepas para personil TNI AU Lanut SIM melaksanakan latih menembak di lapangan tembak Jupiter yang tak jauh dari lokasi. Peristiwa itu bermula ketika sebuah beca motor bentor yang ditumpangi 2 orang dewasa dan 2 anak-anak tiba-tiba tercebur ke dalam sungai. Para personil TNI yang berada di lokasi langsung bertindak cepat dengan terjun ke sungai untuk menyelamatkan para korban. 3 dari 4 korban berhasil ditemukan, namun 1 balita masih terjebak di dalam air karena terhimpit beca yang mereka tumpangi. Tak kuasa mendengar teriakan orang tua korban yang masih kehilangan anaknya, salah satu personil TNI Lanut SIM, Serda Akbar bersama personil lainnya kembali menyelam untuk mencari anak tersebut. Dengan sikap, Serda Akbar berhasil menyelamatkan korban yang terjepit di dasar sungai. Seluruh korban berhasil dievakuasi dan langsung mendapatkan pertolongan medis di klinik Lanut SIM. Tim kesehatan memastikan bahwa anak yang terjepit dalam beca selamat setelah mendapat perawatan. Aksi cepat dan keberanian personil Lanut SIM dalam menyelamatkan para korban mendapat apresiasi dari masyarakat dan para netizen termasuk ibu korban. Terima kasih kepada Komandan Lanut SIM beserta tim yang sudah membantu menyelamatkan anak kami. Yang alhamdulillah anak kami sekarang sudah sehat dan kondisinya sudah berangsur membaik. Kejadian ini menjadi bukti nyata dedikasi para personil TNI AU Lanut SIM dalam menjalankan tugasnya sebagai Tentara Nasional Republik Indonesia. Dari Aceh Besar, Sukri Saripudin, iNews melaporkan. Polisi menggerebek tempat hiburan malam yang dijadikan lokasi pornografi terselubung dengan layanan tari telanjang di Jalan Kiai Saleh, Semarang. Hasilnya 1 manajer karaoke serta 16 wanita pemandu lagu dan 3 orang penyedia pemandu lagu turut diamankan. Penggerebekan dilakukan setelah adanya laporan masyarakat sekaligus pemberantasan penyakit masyarakat apalagi jelang bulan Ramadan. Kami temukan dugaan adanya pornografi, yaitu menyediakan adanya tarian-tarian telanjang atau striptease. Ya. Dari hasil penyelidikan kami yang selama 1 bulan, kami lihat kegiatan tersebut kami juga sudah punya data. Selain para terduga pelaku, polisi juga mengamankan alat-alat elektronik yang berada di dalam ruang karaoke. Selanjutnya tempat hiburan malam ini ditutup dengan dipasang garis polisi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Inilah aksi kejar-kejaran petugas dengan diduga preman saat akan diamankan petugas dalam operasi penyakit masyarakat di Jalan Raya Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Dari hasil operasi ini, 43 orang pengamen, anak pang, dan juru parkir liar berhasil diamankan petugas di sejumlah lokasi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendataan, mereka diberikan pembinaan dan sanksi sosial berupa membersihkan area lingkungan masjid. Sedangkan 3 pelaku peredaran miras oplosan diperiksa lebih lanjut di Mapolres Cianjur. Kami berhasil mengamankan sejumlah 43 orang. Tentunya 43 orang ini ada yang melakukan kaitannya dengan penjualan miras, kemudian sebagai terduga pelaku kejahatan geng motor, premanisme, dan seterusnya. Dan ini akan kita laksanakan secara konsisten guna terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Cianjur. Salah satu juru parkir liar, dirinya menerima diberikan sanksi dan pembelajaran agar tidak mengulang kembali. Ya, buat kita sih buat pelajaran lah, ya, buat lebih baik lagi. Usai dilakukan pendataan, pembinaan, dan sanksi sosial, para preman, anak pang, pengamen, serta juru parkir liar kembali dipulangkan oleh petugas.
Kecuali terduga pelaku peredaran miras oplosan masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Ali Ihsan, iNews melaporkan. Aparat Polres Metro Jakarta Selatan bersama Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian mendatangi rumah pemotongan hewan di kawasan Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat siang. Kedatangan petugas usai ditemukan tindak kejahatan pangan, yakni praktik penggelonggongan daging ayam sebelum dijual ke konsumen. Modus yang dilakukan tersangka dengan cara menyuntikkan air ke dalam daging ayam dengan bantuan mesin kompresor angin. Praktik gelonggongan ini sangat berbahaya karena merusak kualitas daging ayam dan merugikan konsumen. Pengungkapan ini merupakan komitmen pemerintah melalui Satgas Pangan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menyambut bulan Ramadan 2025. Pelaku SY ini sendiri menjual kepada konsumen atau pelanggan yang mencari ayam potong di tempatnya. Untuk di sini pelaku SY sudah kita gelarkan terhadap pihak perkara dan kita tindakan statusnya sebagai tersangka. Yang perlu kita cermati adalah air yang digunakan itu biasanya adalah air kotor. Nah, karena air kotor jadi suntikan ke daging ayam, ke karkas ayam, otomatis karkas ayam tersebut terkontaminasi bakteri yang ada di air kotor tersebut. Bagaimana cara mengetahui ciri-ciri daging ayam gelonggongan? Pertama, daging ayam gelonggongan terasa lembek dan berair karena disuntikan air. Kedua, memiliki warna yang lebih pucat dan kusam dibandingkan dengan ayam segar. Ketiga, memiliki bau amis yang lebih menyengat karena terkontaminasi bakteri. Keempat, daging ayam gelonggongan mudah busuk dan hanya bertahan 1 hingga 2 hari saat disimpan di kulkas. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajembati, iNews melaporkan. Para karyawan PT Sri Rezeki Ismas atau Sritek di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah masih terlihat beraktivitas di kawasan pabrik. Namun bukannya bekerja, mereka datang ke pabrik untuk mengambil seluruh barang pribadinya. Pasalnya tanggal 28 Februari, kawasan pabrik harus dikosongkan dan tutup permanen pada 1 Maret 2025. Selain membawa sepeda motor, sebagian karyawan mengangkut barang pribadi mereka dengan mobil pickup. Suasana haru bertambah saat petugas keamanan pabrik saling berpelukan dan memberikan semangat. Sebelumnya ribuan karyawan PT Sritek telah mendapat surat pemutusan hubungan kerja atau PHK sejak hari Rabu lalu. Mayoritas karyawan telah mengisi formulir untuk mendapatkan kepastian hukum dan pencairan jaminan hari tua. Udah ditandatangani kemarin semua. Apa nih itu? Surat PHK itu. Kemarin? Iya. Itu dari perusahaan atau dari kurator? Katanya kayaknya dari kurator, dapat pesangon, terus dapat THR. Baik dari kurator. PT Sritek resmi dinyatakan pilot Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024 lalu setelah Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan PT Sritek terkait status pilot. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Zanur Setiaji, iNews melaporkan. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta atau LBH Jakarta membuka posko pengaduan bagi warga yang menjadi korban dugaan Pertamax oplosan. Posko ini dibuka untuk mewadahi keresahan masyarakat yang kian meluas akibat dugaan Pertamax oplosan. Posko pengaduan telah dibuka secara daring pada 26 Februari kemarin. Kami mengambil peran di sini untuk menampung aspirasi masyarakat agar nantinya bisa kami dorong sebagai orientasi ya atau tujuan bagi penyelesaian polemik ini. Artinya penyelesaian polemik ini harus sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan publik atau masyarakat luas. Per hari ini sudah ada 426 pengaduan secara daring yang masuk.
Untuk pengaduan sendiri dapat dilakukan dengan scan barcode yang tertera di Instagram @lbhjakarta. Setelah dilakukan scan, nantinya akan muncul dokumen berupa pertanyaan yang harus diisi. Salah satunya terkait dengan kerugian yang dialami akibat adanya dugaan pengoplosan Pertamax. Selain secara online, pengaduan juga dapat dilakukan secara langsung atau offline dengan datang langsung ke kantor LBH Jakarta. Saat ini sudah ada 9 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan pengoplosan Pertamax yang telah merugikan negara mencapai hampir 1.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Mahkamah Agung menambah hukuman mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero Galaika Karen Kardina alias Karen Agustiawan menjadi 13 tahun penjara. Hukuman ini lebih berat ketimbang putusan sebelumnya 9 tahun penjara. Ex-Direktur Utama PT Pertamina Persero ini sebelumnya divonis Mahkamah Agung terjerat kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG. Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda Rp650 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Majelis Hakim Kasasi menilai Karen Agustiawan terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Sebelumnya, 24 Juni 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Karen 9 tahun penjara. Pengadilan tingkat banding pun menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Momen akrab dan hangat terlihat saat jamuan makan malam di sela-sela retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Mengenakan seragam loreng komponen cadangan, Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo bernyanyi bersama. Pada momen tersebut, para kepala daerah beserta tamu undangan turut menyanyikan beberapa lagu dengan iringan musik The Garudas Band. Sebelumnya, Prabowo, Jokowi, dan SBY terlihat kompak menaiki mobil Maung Garuda saat upacara parade senja dan penurunan bendera merah putih. Ini adalah sejarah bagi Indonesia kepada berkumpul bersama semua telah melewati masa selama 7 hari untuk seluruh kepala daerah dan 2 hari untuk wakil kepala daerah dan pasti semua kepala daerah menunggu arahan yang lebih detail teknis tentang astacita dari Bapak Presiden gitu ya. Yang kedua juga tentu kepala daerah butuh semangat, butuh motivasi, butuh inspirasi. Dan Presiden biasa menyampaikan itu kepada para menteri dan sekarang dibagikan kepada 500 kepala daerah. Presiden Prabowo menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh presiden sebelumnya termasuk Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Prabowo Subianto resmi menutup retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat siang. Pada sambutannya, Prabowo memaparkan konsep Astacita yang menjadi arah pembangunan nasional. Dari Magelang, Jawa Tengah, Irfan Hardiansyah, Kevin Bakan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pasca Mahkamah Konstitusi menetapkan 24 daerah harus mengadakan pemungutan suara ulang, pertanyaan yang kemudian muncul adalah berapa biayanya dan dari mana asalnya. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama KPU, Bawaslu, Kemendagri, dan DKPP, anggaran yang diusulkan untuk pemungutan suara ulang di 24 daerah adalah 720 miliar rupiah. Namun menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, anggaran tersebut masih bisa bertambah hingga mencapai 1 triliun rupiah. Jumlah tersebut untuk kebutuhan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, hingga kebutuhan pengamanan untuk TNI Polri. Mau tidak mau harus siap untuk melaksanakan PSU di 24 kabupaten tersebut. Usulan anggaran yang tadi sudah disampaikan baik KPU maupun Bawaslu kurang lebih sekitar 750 miliar dan kemungkinan bisa bertambah ketika ada pengamanan yang lainnya. Dan kami memberikan tenggat waktu 10 hari kepada pemerintah untuk segera menyampaikan nanti kepada DPR apa yang bisa disiapkan oleh daerah dan apa yang bisa disiapkan oleh pemerintah pusat.
Sementara anggota Komisi 2 DPR, Dedi Sitorus, menyoroti keteledoran KPU dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024 sehingga menimbulkan kebutuhan anggaran baru hingga ratusan miliar rupiah untuk pemungutan suara ulang. Dedi pun meminta KPU bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Masa iya urusan remeh-temeh begini, ijazah palsu, masa jabatan, kayak keledai kita. Berulang-ulang masuk lubang yang sama. Ini soal kualitas. Secara administratif aja kita gagal. Gimana secara substantif? Hampir 60% pilkada bermasalah. Rakyat disuruh bayar lagi. Kepala daerah suruh tarung lagi. Dari mana uangnya? Minjem, jual, gadai. Besok-besok korupsi semua Bapak Ibu. Yang salah siapa? Karena kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita. Nanti kita teriak, kepala daerah koruptor. Muaranya di sini. Jadwal-jadwal di atas 60 hari. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pria diduga mencabuli bocah perempuan berusia 6 tahun dengan modus mengajarkan korban bersepeda. Pelaku sempat menyekap korban ketika berusaha melawan dan menjerit. Aksi pelaku ini sempat terekam CCTV saat mengincar korban anak-anak. Aksi kejahatan pelaku yang bernama Ridwan, 20 tahun, terbongkar setelah korban melaporkan aksinya kepada orang tua. Orang tua korban langsung melaporkan kejadian ini ke polsek setempat yang langsung menangkap pelaku di rumahnya. Ya, pengakuannya pertama, tapi kita nggak tahu kan dia melakukan pada korban lainnya atau enggak, ini masih dalam penyelidikan. Tapi ya, yang bersangkutan sendiri sudah jadi tersangka, sedang kita tangani kasusnya, dan korban juga sudah divisum, dan kita upayakan supaya trauma healingnya juga jalan. Kasus ini menjadi satu dari sekian banyak kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Dalam data sepanjang tahun 2024 hingga Februari 2025, ada 4.388 laporan kasus di mana naik 34% dibanding tahun sebelumnya. Kasus kekerasan seksual menjadi peringkat pertama dengan 56%. Pelaku tercatat merupakan orang terdekat korban dan tempat kejadian paling banyak terjadi di lingkup keluarga. Edukasi dan sosialisasi terus dilakukan Komnas Perlindungan Anak untuk memutus mata rantai kekerasan pada anak. Perlunya peran banyak pihak termasuk masyarakat sekitar dan mengajarkan anak untuk berani speak up sangatlah penting. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Masjid Istiqlal Jakarta Pusat menggelar sholat tarawih perdana sebagai penanda menyambut 1 Ramadan 1446 Hijriah yang jatuh pada hari Sabtu 1 Maret 2025. Dengan khusyuk para jamaah melaksanakan sholat tarawih yang dipimpin Imam Sholat Muhammad Salim Ghazali. Sebelumnya para jemaah yang mayoritas membawa keluarga sudah berdatangan ke Masjid Istiqlal sejak sore hari. Sementara Menteri Agama sekaligus Imam Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar mengatakan Masjid Istiqlal siap memfasilitasi masyarakat yang hendak beribadah di masjid selama bulan Ramadan. Selain itu, masjid terbesar di Asia Tenggara ini juga menyiapkan 4.000 porsi makanan berbuka puasa setiap hari. Namun Nasaruddin mengingatkan para jemaah yang melaksanakan sholat tarawih di Masjid Istiqlal tidak membawa barang mewah yang mencolok demi menjaga keamanan. Dari Jakarta, Amrina Rida, iNews melaporkan. Ya pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah atau di tahun 2025 ini beberapa bahan pokok yang ada di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur ini mengalami kenaikan. Salah satunya yaitu cabai dan juga bawang. Kali ini saya akan coba bertanya kepada salah satu pembeli di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Oke Ibu, menjelang bulan suci Ramadan ini ngalamin ada kenaikan harga nggak sih Bu? Ada, cabai sama bawang kenaikan. Naik terus kalau mau menjelang bulan Ramadan. Oke, sekarang ini Bu sekilonya berapa Bu untuk cabai dan bawang yang tadi Ibu beli? Kalau cabai 50 kayaknya, itu bawang 60 per kilo. Terima kasih banyak Ibu Eva.
Yaitu dia pemirsa bahwa terkait dengan kenaikan harga bahan pokok seperti cabai dan bawang ini juga sudah terjadi di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Berkaitan dengan harga cabai rawit ini sudah mencapai harga Rp100.000 per kilogramnya. Selain itu kenaikan juga terjadi pada bahan pokok lainnya seperti daging yang sebelumnya di harga Rp120 hingga Rp140.000 sekarang menjadi Rp150.000 per kilogram. Selain itu juga ada telur yang mengalami kenaikan harga dari Rp27.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Hal ini juga menjadi harapan dari warga untuk pemerintah bisa menjaga harga tetap stabil khususnya di kawasan Jakarta. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Memasuki bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pasar Tanah Abang di Jakarta mulai dipadati oleh warga yang berburu busana muslim. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pasar grosir terbesar di Asia Tenggara ini menjadi tujuan utama para pembeli yang mencari pakaian muslim dengan berbagai pilihan model dan harga yang terjangkau. Sejumlah pedagang mengaku kenaikan jumlah pembeli mulai terlihat sejak beberapa hari lalu. Meski pada hari pertama Ramadan biasanya kondisinya masih relatif sepi, namun memasuki pekan berikutnya, peningkatan jumlah pengunjung semakin signifikan. Pedagang mengakui bahwa segmentasi pembeli cukup beragam mulai dari ibu-ibu, anak muda hingga santri yang membeli seragam busana muslim. Harganya pun beragam dan bisa dibeli secara eceran maupun dalam jumlah grosir. Pasti bakal lebih ramai lagi sih, cuman kalau hari pertama puasa mungkin belum terlalu ramai ya, karena hari pertama puasa. Nanti seminggu udah puasa dia udah mulai ramai lagi. Iya, lebih padat. Ya sampai lebaran itu padat banget jalan. Tak hanya pedagang, pembeli pun merasa puas berbelanja langsung di Pasar Tanah Abang. Menurutnya belanja secara langsung memiliki keuntungan tersendiri seperti bisa memilih model dan menyesuaikan kualitas bahan. Kami sudah belanja gamis ya kan untuk berbagi dengan saudara gitu kan ya. Ya untuk saya sendiri pribadi ya saya ini pengalaman lebih puas langsung ya, walaupun transportasinya lebih tinggi, lebih besar gitu ya. Tapi kita bisa memilih bermacam-macam yang sesuai dengan selera kita. Banyaknya pembeli yang memilih datang langsung ke Pasar Tanah Abang menjadi pertanda minat belanja konvensional masih tinggi, meskipun penjualan online semakin marak. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Iriansah Wahyudi, iNews melaporkan. Agar dapat kuat menjalani puasa selama 1 hari penuh, umat muslim dianjurkan untuk tidak melewatkan sahur. Sebab sahur adalah waktu makan yang sangat penting selama puasa, di mana tubuh bisa mendapatkan berbagai asupan nutrisi yang diperlukan. Meski begitu, tak sedikit juga orang yang melakukan kesalahan saat sahur dan membuat badan menjadi lemas. Apa saja? Berikut ulasannya. Banyak makan karbohidrat saat sahur. Alih-alih makan karbo banyak agar tidak mudah lapar, ternyata karbohidrat mengandung asam amino yang disebut triptofan, yang dapat menyebabkan ngantuk hingga lemas untuk beraktivitas. Minum teh yang banyak. Bukannya mengatasi rasa haus, minum banyak teh saat sahur malah akan membuat Anda lebih haus, bahkan beresiko dehidrasi hingga lemas sepanjang hari. Minum air sebanyak-banyaknya. Minum air putih terlalu banyak justru dapat menyebabkan asam lambung naik, rasa kembung, dan perut terasa tidak nyaman seharian. Langsung tidur setelah sahur bisa membuat tubuh lemas karena memicu asam lambung naik dan muncul kembali ke kerongkongan. Ada baiknya jika ingin tidur setelah sahur menunggu sekitar 3 jam terlebih dahulu. Nah itu dia 4 kesalahan saat sahur yang sebaiknya dihindari jika ingin tetap bugar saat berpuasa. MNC Peduli kembali menggelar donor darah yang bertajuk MNC Love Donation yang bekerja sama dengan PMI Kota Depok. Digelar di MNC Studios Kebun Jeruk, Jakarta Barat, donor darah diikuti ratusan karyawan MNC Group dan masyarakat. Aksi donor darah rutin kali ini menargetkan 300 kantong darah yang nantinya disalurkan untuk membantu persediaan darah di wilayah Jakarta dan Depok. Kerjasama PMI Depok dengan MNC Peduli itu sudah lama bekerja sama dan hasil donornya pun sangat bagus memenuhi target kita dari PMI Depok. Tujuannya adalah untuk membantu
kepada pasien-pasien rumah sakit atau masyarakat yang membutuhkan darah ya. Buat yang merasa punya badan yang fit, merasa badannya sehat, nggak ada salahnya kita untuk menyalurkan darah kita buat orang-orang yang mungkin sangat membutuhkan ya. MNC Peduli terus berkomitmen untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, salah satunya dengan melaksanakan donor darah rutin. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Beginilah kondisi rumah korban kebakaran di Desa Hilinaa, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Rumah milik dua keluarga yakni Asa Zebua dan Geda Zebua hangus tak bersisa setelah dilahap si jago merah pada 21 Februari lalu. Meringankan beban korban kebakaran, Partai Perindo bersama dua anggota DPRD Kota Gunung Sitoli menyerahkan bantuan berupa sembako dan 2 tendon air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari korban kebakaran. Ini sudah menjadi program dari DPP Partai Perindo yang ada istilahnya turun tangan dalam Perindo dalam memberikan bantuan terhadap musibah-musibah yang terjadi pada warga kita. Ini mengapresiasi dari DPD Perindo, baik dari pusat maupun dari DPD Kota Gunung Sitoli yang telah memberikan bantuan kepada warga masyarakat, keluarga yang telah mengalami musibah di tempat ini, dan kiranya kepada orang tua kami, bapak-bapak dari pengurus Perindo, kiranya ini dibalaskan Tuhan. Partai Perindo akan terus aktif turun tangan membantu meringankan beban masyarakat, terutama mereka yang terkena musibah. Dari Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan.